Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Puja. Kali ini Puja akan cerita tentang kisah sahabat Nabi yang mulutnya keluar cahaya. Sahabat Nabi adalah orang-orang terpilih yang memiliki beragam kisah dan tentunya dekat dengan Rasulullah SAW. Salah satu kisah yang diabadikan ini adalah sebuah karya sahabat Nabi yang mulutnya keluar cahaya. Siapakah itu? Penasaran kan? Sahabat Nabi yang dimaksud adalah Zaid bin Harisah, Abdullah bin Ruwaha, Qatadah bin Nu'man, dan Qais bin Asim. Kisah ini sejatinya diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia bercerita saat itu Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk menyerang suatu kaum yang memusuhi kaum muslimin. Ketika Rasulullah tidak mendapatkan berita perkembangan keadaan pasukan tersebut, lalu beliau bersabda, "Andaikan ada orang yang dapat mencari kabar tentang mereka dan memberitahukannya kepada kami." Beberapa saat kemudian, datanglah seorang dan mengabarkan bahwa Muslim utusan beliau telah meraih kemenangan dalam penyerangan itu. Setelahnya, saat pasukan Muslimin pulang dari peperangan menuju Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat menyambut mereka di dekat Madinah. Sesampai dekat Madinah, pemimpin pasukan Zaid bin Harisah turun dari untanya dan mencium tangan Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian merangkul dan seraya mencium kepalanya. Lalu Zaid diikuti oleh Abdullah bin Ruwaha dan Qais bin Asim. Nabi Muhammad SAW merangkul mereka berdua juga. Selanjutnya, seluruh pasukan berkumpul di depan Rasulullah SAW. Mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab salam mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ceritakanlah apa yang terjadi selama bepergian kepada saudara-saudara kalian yang berada di sini, agar aku memberikan kesaksian dari apa-apa yang kalian ucapkan. Kepada Jibril telah memberitahukan kepadaku tentang kebenaran yang kalian ucapkan." Salah seorang pasukan kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ketika kami berada di dekat pasukan lawan, kami mengutus seorang mata-mata dari pihak mereka agar memberitahukan kepada pasukan kami mengenai kondisi dan jumlah mereka. Kemudian mata-mata tersebut menemui kami dan berkata, 'Jumlah mereka 1.000 orang, sedangkan jumlah kami 2.000 orang.' Namun yang 1.000 pasukan lawan itu hanya menunggu di luar benteng kota, sedangkan yang 3.000 menunggulah di Tanjung Kota. Mereka sengaja menggunakan tipu daya dengan berbohong bahwa kekuatan mereka hanya 1.000 tentara, supaya kami berani melawan mereka dan memenangkan pertempuran." Cerita pun berlanjut. Pasukan musuh di dalam kota kemudian menutup pintu gerbangnya. Pasukan Muslim kemudian menanti di luar. Ketika malam telah tiba, mereka tiba-tiba membuka pintu gerbang dikala pasukan Muslim lelap tidur. Namun, hal itu terkecuali Zaid bin Harisah, Abdullah bin Ruwaha, Qatadah bin Nu'man, dan Qais bin Asim, Masya Allah, yang sedang sibuk mengerjakan salat malam dan membaca Al-Quran di 4 sudut perkemahan. Di dalam kondisi yang gelap gulita itu, para musuh menyerang kaum muslimin dan mereka menghujani mereka dengan panah, hingga mereka tak mampu menghalau karena gelapnya malam.
Di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba kaum muslim tersebut melihat cahaya yang datangnya dari pembaca Al-Quran. Cahaya seperti api mereka saksikan keluar dari mulut Qais bin Asim, dan keluar cahaya seperti bintang kejora keluar dari mulut Qatadah bin Nu'man. Lalu dari mulut Abdullah bin Ruwaha keluar sinar seperti cahaya rembulan, dan keluar sinar seperti cahaya matahari dari mulut Zaid bin Harisah. Keempat cahaya itulah yang menerangi muslim dan membuat kegelapannya malam berubah seperti hari masih siang. Akan tetapi musuh kaum muslimin tetap melihat seakan masih dalam keadaan kegelapan. Sang panglima perang Zaid bin Harisah kemudian memimpin pasukan muslim memasuki daerah lawan. Pasukan muslim dapat mengepung, membunuh sebagian mereka dan melawan mereka. Sedangkan mereka mampu memasuki jantung kota dan mengumpulkan ganimah perang. Wahai Rasulullah, yang membuat kami sangat heran adalah cahaya yang keluar dari keempat sahabat tersebut, dan kami tidak melihatnya sebelumnya. Cahaya dari mulut mereka itu mampu menerangi kami sehingga kami menang dan menebarkan kegelapan bagi musuh-musuh. Terang salah satu pasukan itu. Begitulah kisah sahabat Nabi yang mulutnya keluar cahaya, yang diduga karena keempat sahabat tersebut adalah pembaca Al-Quran, yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Oke, baiklah, itulah sekilas cerita 4 sahabat Nabi yang keluar cahaya dari mulut mereka.